Oke guys, lanjut. Udah kencing kan, udah minum kan. Nih, sekarang sebelah gua ada Ci Evelyn. Halo. Nama panjangnya Ci Evelyn. Ya. Panjang banget gitu. Ya. Dia sekarang tuh tahun keempat jurusan Business Administration. Terus sambil mempertahankan akademis yang bagus katanya. Akademisnya bagus ya, kalau enggak mungkin di sini ya, Ci. Cici ini juga punya kemampuan lingkungan sosial dia. Ini bagus ya sih. Lu kerjasama, lu kenal sama staff itu yang ngurusin internasional, anak internasional student gitu sama office Chinese ya kok. Kok lagi. Cewek. Lu kenal sama staff-staffnya gitu ya sih? Ada. Wah, keren banget nih orang dalam gitu. Enggak. Terus dia juga pernah dapat scholarship 1 kali ya sih. Sekali doang. Nggak mau kalah sama Covidelio ya. Sekali doang tapi. Boleh ceritain dulu. Kenalin dulu siapa lu. Hai semua. Kedengaran nggak? Kedengaran. Kalau kedengaran balas gue. Di mute tuh. Ya pokoknya halo semua, nama gue Evelyn. Dari Riau. Ada yang dari Riau nggak? Kayaknya nggak ada. Gua dari Tangerang. Oh iya Tangerang. Oh iya beda ya. Beda. Oh mungkin sebelahnya Riau beda sih. Beda. Oh. Oke, gue dari Riau terus tahun ini tahun keempat jurusan bisnis administrasi. Ya. Dan hari ini bakal sharing tentang gimana ya? Sosial lah. Meskipun teman gue gak banyak juga sebenarnya, cuman berbagi. Mana tahu ya. Semoga bisa berbagi sesuatu. Wow. Ya. Ada yang bisa dipelajari lah. Wah. Ya begitu. Mau langsung nanya-nanya dulu? Ya. NTU yang wah, terus gimana tuh? Pastinya sama dong, takut terus deg-degan juga. Terus sama kayak kalian sama dua sih, bahasa sama pergaulan pasti dong. Semua orang kan kita besarnya di Indo, terus datang Taiwan, terus gak bisa Mandarin juga. Banyak yang Mandarinnya kan gak sebagus orang Taiwan dong pasti. Habis itu pergaulan juga gimana, karena bahasa juga sama faktor kan. Jadi waktu itu takut, terus memang goal gue datang ke Taiwan tuh memang gue itu gitu. Jadi tambah takut, jadi tenang aja kita sama gitu. Langsung ya itu maksudnya ya itu. Mandarin lu lebih jago daripada gue. Kau pas awal datang tuh. Emang awal-awal lu datang ke Taiwan, Mandarin lu segimana sih? Gue datang sini cuma bisa ni hao gitu doang sih. Ada cerita nih satu. Jadi waktu itu sebelum ke Taiwan gue transit dulu di Malaysia di airportnya. Jadi di McDonald ada yang tanya nih pas ngantri nih, kan gue mukanya Cina banget. Mukanya Cina banget, terus ada orang Cina beneran, dia tanya dong pas dia kayak nanya gitu, 请问一下冰淇淋有草莓的口味吗？ 草莓itu artinya strawberry kan? Itu maksudnya kayak lumayan basic lah ya kalau misalnya udah sampai sini. Tapi nggak apa-apa kalau nggak tahu nggak apa-apa, karena waktu itu gue nggak tahu草莓itu apa. Terus gue kayak tanya 草莓是什么? Akhirnya dia kayak apa sih dia orang tuh? Mukanya Cina kan nggak bisa Mandarin. Segitu. Habis itu pas sampai Taiwan juga waktu itu ada Shinseng Suyuan namanya. Kalian nggak ada, soalnya batal kan gara-gara besar corona. Ya, waktu itu tuh ada kayak orientasi untuk satu NTU, terus ada satu game itu mereka main kayak gini loh, kayak gini. Terus kayak sebutin negara misalnya, jadi kayak gini, ini kayak Taiwan gitu loh. Terus kayak mereka ada kayak tentang suiko, itu apa? Buah. Terus gue kayak, soalnya kan banyak orang nih, 10-an orang. Terus kayak sampai gue kayak, yang gue tahu udah kepake makanya ya, terus kayak gemetaran, terus kayak waktu itu yang nggak bisa harus perkenalan diri, terus gemetaran. Kayak waktu itu kayak gitu deh Mandarin. Jadi kayak kita harusnya ya banyak nih yang lebih bagus dari gue pasti. Jadi kayak gitu kira-kira Mandarin gue gitu. Ya. Gue kalau di posisi lu, gue si social media, wah gila. Itu awal-awal berarti lu kayak takut banget, terus Mandarin lu dengan kayak gitu, terus orang Taiwannya udah ngomongnya kayak nge-rap gitu. Iya, terus kayak iya benar kayak nge-rap gitu ya. Terus tetap bisa dengar gitu dikit-dikit aja. Ya awalnya nggak ngerti pasti kayak tapi ya gimana dong gak datang.
Nah, gimana cara lu komunikasi tuh Ci sama orang Taiwan? Terus apa aja tuh yang lu kayak harus hindari, kemalasan yang harus hindari gitu? Kemalasan, maksudnya kemalasan? Kayak misalnya gua habis mau pesen makan terus gua cari Google Translate, habis itu habis ngomong terus gua hapus terus gua tinggalin lagi, enggak. Gua sampai mati pun nggak tahu itu bacanya apa, gua selalu Google Translate gitu. Itu nggak boleh dong. Maksudnya menurutku bahasa tuh salah satu faktor juga kalau misalnya mau sosialisasi di Taiwan. Jadi faktor penting, terus menurutku sama sih kayak dimanapun lu kuliah dimanapun lah. Sama aja lu bukan orang sana, lu nggak gede di sana. Jadi kalau misalnya di Indo nih ada orang Taiwan datang kayak di kelas, kayak mereka nggak bisa bahasa Indo, lu pasti agak ogah dong, kayak gimana pun gitu loh. Jadi sama juga, jadi menurut gua awal-awal kuliah tuh bagusin dulu Mandarin, kayak no matter goal lu pas kesini tuh untuk Mandarin atau bukan, tapi kalau lu udah ke Taiwan lu harusnya pelan-pelan gitu, bagusin Mandarinnya, kalau kayak gitu setelahnya hidup lu bakal lebih senang dan lebih tenang gitu, harusnya gitu. Berarti salah banget tuh ini gua sampai mati tuh. Awalnya pasti kayak gitu, gua ngerti awalnya juga gitu. Oh, awalnya gitu. Tapi pleko. Oh, pleko dong. Gak usah takut ya, Ci ya. Iya, harus ngomong. Kira-kira lu kan udah 4 tahun nih sih di sini. Lu punya teman banyak orang Taiwan gak sih, Ci? Apa orang Indo semua temen lu? Justru teman Indo kok banyak. Waduh. Kenapa ini gak bagus juga semuanya. Oh, gak bagus juga ya? Kayak gimana ya? Balance antara teman orang Indo sama orang Taiwan itu harus ada. Tapi agak nyesel sih sampai sekarang gak pernah jadikan gue Endivisa. Gue gak main di Endivisa, jadi kayak agak nyesel. Boleh coba guys. jadi tuh gue mainnya tuh kayak sama gue awalnya tuh gini, strateginya tuh pakai Inggris gue untuk kayak kontribusi gitu. Soalnya kayak manusia tuh sama gitu. Kayak lu kalau gak ada motif apapun, lu gak bakal kayak jadi temen dong atau gimana gitu. Jadi menurut gue ya, jadi kalau misalnya lu gak ada yang bisa lu offer, orang gak bakal mau temenan sama lu. Apalagi lu orang luar keturunan cadel. Tuh, jadi lu orang luar, oke, lu orang luar. Terus lu di satu satu kelas cuma lu seorang orang luar misalnya. Terus lu nggak ada yang bisa di-offer, orang nggak mau dong deketin lu. Yeah. Jadi waktu itu strategi aku tuh, karena aku tahu kayak gini, orang tuh semua sama, kalau nggak ada motif nggak bakal kayak dideketin gitu, atau jadi teman. Jadi gue tuh mikirnya, gue bisanya mungkin lebih dari orang Thailand tuh Inggris, ya kan, kita sama-sama Inggris sama bisa. Jadi Inggris kita offer untuk mereka, kita bantu, terus merekanya bakal kayak pikir, boleh nih awal-awal, karena mereka juga sebenarnya mau latihan bahasa Inggris gitu. Jadi kita pakai itu pelan-pelan temenan sama mereka gitu. Tapi jangan selamanya, karena mereka bakal ngomong bahasa Inggris sama lu selamanya. Dan kita Mandarinnya nggak bakal bagus gitu. Nggak boleh. Jatuhnya malah ngajarin dia ya? Iya. Kita yang nggak diajarin dia. Iya, harusnya two way gitu. Atau misalnya lu cari temen yang kayak ikut banyak aktivitas, coba-coba, terus coba cari orang yang ada nih beberapa orang yang beneran care sama orang luar. Jadi kayak temanku nih satu ini termasuk teman baik orang Taiwan. Jadi dia tuh beneran care sama orang luar negeri gitu. Dia kayak pas lu datang, lu tanya-tanya apa, dia kayak bantu semua gitu. Ada orang gitu. Lu kalau ketemu tuh jackpot. Jackpot tapi ada orang gitu. Berarti itu jackpot sih. Jackpot termasuknya. Tapi setelah dilihat banyak sih banyak orang gitu. Karena mereka juga sebenarnya masih ada motif dong. Mereka mau latihan Inggris. Dan ada orang yang memang tertarik sama budaya luar gitu. Jadi boleh coba cari orang kayak gitu. Baik-baik ya, Cik? Baik. Ada. Enggak jackpot ya, semuanya sebenarnya baik gitu. Baik, cuma ada yang jackpotnya masuk gitu ya, super gitu. Super. Terus mau berteman sama kita, ya lebih terbuka gitu. Iya, ada. Terus tips Cici nih, Cici buat anak-anak adik-adik kelas nih yang nonton tuh, yang ganteng-ganteng menjadi cantik. Wah, buka dong kamera ya. Bapak lu. Ada yang nggak buka. Ada yang nggak buka apa tuh? Nggak dapat voucher ntar. Nggak dapat voucher tuh Cici. Buka dong. Cici penilaian modal voucher tadi, masa dibilang cuma buka kamera ada voucher ya? Dia buka dong. Oke. Tipsnya apa tuh sih buat adik-adik kelas yang baru datang ke sini yang dia takutan tuh Mandarinnya jelek atau gimana, atau dia sebenarnya tuh
susah untuk bersosialisasi sama orang gimana sih? Jadi buat biar gampang nih, gue jelasin dulu. Pokoknya gue sampai sekarang ikut apa-apa aja gitu. Jadi beneran aku sampai tahun pertama atau kedua beneran kayak orang gila kayak. Oke, ikut semuanya yang bisa buat aku latihan Mandarin gitu. Terus ditambah lagi aku jurusan sama satu orang Indo. Jadi terpaksa. Terus kayak pas di kelas tuh coba ngobrol sama orang sebelah gitu. Ngobrol sama orang sebelah kayak karena freshman tuh banyak yang memang malu-malu gitu kan. Semua orang sama. Terus kayak ini coba ngobrol sama mereka. Itu di sana aku ketemu teman gitu, teman satu kelompok. Soalnya kan jurusanku banyak proyek kelompok. Jadi setelah itu pas ketemu kayak satu kelompok orang gitu, terus cocok gitu loh. Jadi kayak setelah itu kami sampai sekarang juga kalau ada grup project bareng gitu. Jadi kayak coba aja ngobrol sama orang sebaru. Kalau misalnya cocok ya oke gitu, kalau nggak cocok ya nggak apa-apa, ngobrol aja gitu. Sedia lu kenal mereka, kan orang jurusan juga gitu. Terus aku setelah itu di jurusan nggak ikut apa-apa sih. Jurusan ya cuma itu doang temen gue. Terus gue kebanyakan ikut yang di luar, kayak acara OIA sama Chaolucu. Gue liat notes yang banyak banget. Acara OIA sama Chaolucu. Kalau misalnya kalian bakal terima email ya. Kalau misalnya OIA sama Chaolucu ada kayak butuh bantuan. Misalnya nih kayak aku pas itu mereka butuh MC. Terus kayak aku apply dong jadi MC. Terus MC-nya waktu itu bahasa Inggris. Terus ada dikit-dikit Mandarin. Nah itu pas tuh aku kayak ya udah coba. Terus akhirnya mereka suruh aku lanjut terus gitu. Jadi aku lanjut terus. Di sana juga partner gue meskipun orang Indo, tapi lu kerja sama orang Chaolucu. Jadi di sana gue kenal staff-staffnya Chaolucu gitu. Chaolucu lu kenal orangnya, terus nanti bakal terbuka lagi opportunity yang lain gitu loh. Jadi misalnya lu terima email lagi, kali ini ada OIA. Mereka juga butuh kayak orang yang bantu-bantu lah, kayak untuk kampus store lu kasih dalam bahasa Inggris juga gitu. Terus kayak waktu itu juga pas disuruh interview kan, ditanya ada yang mau jadi MC nggak gitu. Kalau misalnya lu emang pengen coba aja gitu loh. Maksudnya kayak nggak usah takut gitu. Terus di sana juga gue ketemu partner gue sekarang masih teman juga gitu. Jadi kayak orang Taiwan. Terus lu kerja juga sama orang lain. Jadi lu maksudnya gimana ya? Lu kerja dimanapun pasti bakal kerja sama orang di sana dan staffnya tuh semua orang Taiwan gitu. Jadi bakal makin luas lagi gitu. Terus selain itu juga jangan tutup kemungkinan ada aktivitas di luar kampus, bukan di luar kampus, di luar jurusan, ikut aja. Misalnya ada ini boleh catat nih, namanya ISIE. Catat cepat. ISIE jadi itu dia tuh catat. Oke, mantap. Ambil pena tuh. Oke, mantap. Jadi ISIE dia tuh ISIE dia tuh klub mereka tuh memang untuk bridge orang luar sama orang Taiwan. Jadi kita tuh mau cari yang kayak gitu-gitu. Jadi kita di sana kita bakal ketemu orang Taiwan yang memang tertarik sama budaya luar gitu. Jadi pas di sana lu kalau sembarang ngobrol sama orang Taiwan pasti kayak mereka mau temenan sama lu gitu loh. Terus di sana juga mau kenal satu kelas meskipun udah tamat, tapi kayak ya nggak apa-apa kenal aja gitu. Terus ada juga ICL yang tadi COVID bilangin. Itu juga gue ketemu teman baik gue di sana. Dan yang anehnya ICL dia tuh bukan partner gue gitu. Waktu itu gue sama partner gue. Habis itu teman gue ini ada partnernya. Terus partner kami masing-masing gak datang. Terus kami waktu trip itu bareng gue sama kayak partnerku gak datang nih, terus dia juga bilang iya partnerku juga gak datang, jadi kita bareng jalan-jalan terus cocok gitu sampai sekarang sering makan bareng. Masih temenan? Masih temenan. Namanya juga teman baik ya? Teman baik. Kalau teman jahat ya nggak temenan lagi sih. Ya maksudnya kayak gitu. Maksudnya kayak banyak situasi itu aneh banget, kalian nggak bakal tahu kalau nggak coba. Intinya coba aja gitu. Terus ada kayak opportunity yang lain juga terima aja. Misalnya kayak banyak nih Inggris kita bagus-bagus kan dibanding orang Taiwan. Kita bisa jadi TA kelas Inggris. Itu ada kemungkinan besar banget. Jadi kalian coba bisa jadi TA, terus ntar kalian kerjanya sama guru dong. Itu beda lagi, Mandarin kalian bakal ke asal lagi. Terus kalian jadi TA-nya murid-murid orang Taiwan. Atau misalnya orang luar juga gak apa-apa. Makanya kalian ada respect gitu. Di respect sama orang.
itu kalian bakal lebih confident, terus ini semuanya bakal kumpul, terus kalian bakal lebih feel good about yourself gitu. Gitu. Jadi intinya tuh basically di mana aja harus ada, maksudnya kalau misalnya lu ada niat untuk biar memperluas pertemanan lu, pasti ada cara gitu. Tapi lu harus beneran cari. Kayak lu kalau diam aja, kayak lu tunggu email doang. Ada, cuman ya kalau cari lagi ya, Kenapa semua narasumbernya beda banget ya? Kayak sebelah-sebelahan sama gua, diem aja, gua diem banget. Masih ada waktu ya, coba. Bener juga sih, itu salah gue juga sih, gue nyesel sih. Gak apa-apa, maksudnya ya gak apa-apa gitu. Gitu, terus oke, ini yang tadi background. Terus tips itu ada dari gua. Yang pertama tuh speaking. Kalau misalnya gua ngerti nih sekarang kan udah online class kan. Terus pasti ada yang kayak aduh gurunya ngomong apa sih cepat banget gitu loh. Apalagi ngomong Mandarin gitu. Pakai Mandarin. Soalnya gua juga dulu juga gitu. Kalkulus juga pakai Mandarin kan. Terus kalau terlalu cepat kita record. Terus kalian kalau video ya nggak apa-apa, bisa di replay kan. Oh iya, replay. Terus kalau nggak ngerti, play code deh beneran. Kalau nggak kalian bakal nggak tahu sampai tamat juga nggak bakal tahu kalau nggak cari gitu loh. Bener banget. Gue juga sampai tamat sampai sekarang juga. Kan belum dengan tips dari lu. Oh gitu. Sekarang udah tahu. Sekarang udah tahu. Coba gitu. Gitu loh. Gitu. Terus sama kayak semua orang yang belajar bahasa, nggak usah malu deh. Pokoknya kayak sama juga kalau misalnya orang Taiwan ngomong Inggris juga. Kalau nggak bagus kita juga nggak kenapa-napa ya, sama-sama belajar gitu loh. Maksudnya awal-awal juga pasti rasanya nggak comfortable banget, tapi nggak apa-apa ngomong aja. Pasti makin bagus dibandingkan yang ngomong. Gitu. Terus tunggu deh dulu. Terlalu banyak nih ya, tips-tipsnya. Ya, biar semoga bisa belajar sesuatu gitu. Terus beneran cara paling cepat belajar bahasa tuh exposure. Jadi kayak yang tadi aku bilang, ikut banyak-banyak kegiatan. Terus awalnya juga aku ngobrol sama orang Taiwan juga nggak ngerti beneran kayak ngomong. Apalagi kayak mereka banyak ngomong jokes yang tidak ngerti. Ini sampai sekarang juga tetap masih ada gitu. Tapi dengar terus kalau misalnya nggak ngerti tanya gitu loh. Kalau misalnya teman kalian yang baik, berarti memang teman gitu loh. Kalau misalnya mereka nggak mau jawab, berarti ya udah. Bukan teman. Iya dong. Ya kita doang yang butuh mereka gitu. Mereka teman gitu dong. Mereka juga harus respect sama kita dong. Kalau misalnya kita nggak ngerti, mereka dengan senang membantu gitu. Berarti ya oke gitu. Berarti teman. Terus lanjut, ya udah teman sama orang gitu. Terus lama-lama bakal bagus. Terus speaking yang lain juga. Pas pesen makan, tolong jangan tunjuk-tunjuk. Kalau misalnya kayak gimana ya, kita di luar negeri, kalau misalnya kayak pesen makan tuh kayak liang ke. Jangan gitu loh. Aku pas datang tuh kayak aku tahu bakal kayak gini, bakal enak banget gitu kan. Tinggal tunjuk-tunjuk dong. Tapi kalau misalnya kena market, aku nggak bakal pesan kalau aku nggak bisa baca yang di menunya gitu loh. Kita kalau milih kita harus tahu dong menunya ada apa. Kita play call gitu di sana. Lama sih gua di depan. Timernya gua berdiri lama kayak play call dulu. Asal kayak gua mau ini. Terus gua pas gua hafal dulu cara bacanya. Tutup HP baru ngomong gitu. Kayak gua ngomong gua langsung gitu. Ya gitu. Bener banget tuh. Gua biasanya ada menu Iya. Ya gitu maksudnya gitu. Lanjutin. Terus belajar Mandarin juga behind the scene. Kalau misalnya sama tadi, kalau misalnya di kelas sebentar kan bukan online ini, misalnya di kelas langsung record aja semua yang guru ngomong. Terus misalnya ada kata yang kalian nggak tahu, catat detik berapa. Kalau nggak kan nggak bakal dengar. Ini semua orang tahu deh kayak. Kalau misalnya record detik berapa, gurunya kayak kira-kira lagi ngomong apa gitu. Kalau misalnya nggak tahu juga nggak apa-apa, tulis ada detiknya. Terus ntar pas pulang, lu review bagian yang tadi, terus lu cari di Playko. Kalau nggak dapat nggak apa-apa, skip lain kali aja. Tapi kalau misalnya dapat, di save, terus kalau ada waktu di review. Kayak gitu baru bisa bagus. Ya gitu. Pokoknya nggak bisa baca, Playko, save, review. Itu guys. Itu formula. Harus diikutin, benar-benar diikutin. Dia salah satu orang Indonesia yang Mandarinnya gigi guys. Ya gitu pokoknya. Terus ada lagi gak sih? Oh, tips ya. Masih banyak kan nih. Oke. Ini yang di luar Mandarin pokoknya dalam pertemanan in general. Sama siapapun sama. Terus menurutku yang membantu banget
untuk memperluas pertemanan dan memperdalam juga, bukan cuma sekedar kayak hal-hal. Jadi mungkin belum pernah merasakan, soalnya aku juga dulu kayak gitu. Tapi selalu baik, terus bantu orang tuh juga gak ada salahnya gitu. Aku pernah jadi TA sekali, terus kayak murid ada satu tuh kayak upbeat banget, terus orangnya senang banget, terus pas midterm dia tiba-tiba gak datang gitu. Terus aku sama guru kayak kenapa ya gitu. Terus akhirnya tuh ternyata dia ada kayak penyakit saraf gitu. Jadi kayak gimana ya, kayak setelah itu gue kayak don't judge your progress. Tapi itu bener. Mungkin belum merasakan gitu, tapi kayak kalau misalnya baik sama orang tuh gak ada salah. Misalnya kayak ngomongin apa kayak sama adik guru atau enggak happy birthday ke orang atau kayak sama dia gitu kayak itu mungkin bagi kita tuh gak kenapa-kenapa, tapi kayak bagi orang lain tuh kayak kadang-kadang misalnya jadi TA gitu kayak terima email dari murid kayak suca singku lah gitu, kayak senang banget gitu. Jadi kayak baik sama orang tuh gak ada salah. Terus ya terus ini juga gua belajar dari guruku pas jadi TA, dia tuh bilangnya social network itu yang dalam itu lebih baik daripada cuman kayak sekedar kenal-kenal dong. Jadi misalnya gini, lu kenal 5 orang, setelah 5 orang ini kayak dia kenalin lu ke siapa lagi, ini nih yang namanya network gitu. Bukan berarti lu kenal 100 orang lu bagus gitu, lu mending kenal 100 orang tapi 20 dari masing-masing gitu. Dia bilang kayak gitu. Jadi kayak itu benar sih memang. Jadi kayak kalau misalnya lu ada teman ya follow up gitu, jadi kayak ngomong kayak Happy Mid Autumn Festival gitu. Jadi kayak orangnya ada keinget gue gitu. Berarti kita memang teman gitu. Ya gitu-gitu. Ini aku tahun keempat guys, gue dulu orangnya selfish beneran. Jadi bersyukur banget guys dengan semoga membantu gitu. Pokoknya balik-balik inti dari semua itu pokoknya kuliah itu setiap orang punya tujuan beda-beda, terus tergantung tujuan masing-masing. Tapi mau gimana pun Mandarinnya kalau boleh dibagusin dulu, terutama tahun pertama, tahun kedua gitu. Terus awalnya kita boleh pakai bahasa Inggris kita untuk mancing orang. Dengarnya nggak bagus, cuma kayak mau gimana gitu. Kita pakai Inggris untuk kayak temenan sama orang, terus akhirnya kita pilih teman, terus ya temenan gitu. Terus tapi jangan jadi ini tuh ultimate weapon. Kayak lu kalau ngomong Inggris sama orang Taiwan kan pasti 100% ngomong Inggris terus sama lu sampai kalian mati mungkin. Kayak ngomong Inggris terus karena mereka juga pengen ngomong Inggris gitu. Jadi lu harus campur Mandarin gitu. Pokoknya kalau lu pengen pasti bisa gitu. Pokoknya itu cara-cara aku deh. Semoga membantu. Habis dengar ini gimana guys pasangan? Langsung semoga terbuka gitu ya pemikirannya ya. Amin. Ini sih ada dari kelas kita dititipin beberapa pertanyaan pas isi Google Form gitu sih. Terus nih ada pertanyaan menarik nih sih. Oke. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat bergaul dengan orang Taiwan gitu. Terus sama dia ada nanya juga katanya orang Taiwan suka nggak sih jabat tangan gitu. Kayak nama gue Rehan. Benar. Orang Taiwan nggak biasa gitu. Kalau misalnya salam-salam gitu. Terusnya baru kenalan kok halo ya halo ni hao. Terus langsung ngomong gitu. Gitu loh. Nggak suka jabat tangan gitu ya sih? Nggak gitu. Terus tepat waktu, harus tepat waktu. Soalnya Taiwan tuh orangnya tepat waktu. Bener banget. Apalagi kelas ya. Simpel lambat. Nomor 2, bagaimana cara beradaptasi di lingkungan multi-culture, terus pernah ngerasa gak relate nggak sih sama waktu ini? Ada banget. Sama kayak yang tadi aku bilang pas tahun pertama tuh ngamuk pasti pas mereka ngomong. Soalnya kayak temen tuh satu kelompok gitu kan. Terus mereka ngomongnya kayak apa-apa tuh kayak gak ngerti gitu loh. Ini normal, sampai sekarang juga masih ada, aku udah bilang. Tapi menurutku yang penting itu respon kita gitu. Kalau misalnya kita hahaha, yang mereka juga hahaha, karena mereka juga tahu kita nggak ngerti gitu. Tapi kalau kita hahaha terus, akhirnya kita jadi outcast, itu pasti. Tapi kita tanya dong, gitu. Tanya kalau misalnya mereka kayak agak nggak mau jawab ya udah, bye-bye. Berarti bukan teman gitu. Itu respon kita yang ngerti. Kita benar kayak tadi kata video tanya aja, nggak usah takut gitu. Tidak usah takut. Terus nih yang lumayan penting nih sih dalam kehidupan kuliah. Cara bergaul dengan CEO teman-teman di dom itu sih atau roommate itu sih. Gimana sih? Gue di sini ada 3.
Yang pertama tuh kita harus ngerti bagi kebanyakan orang Taiwan tuh dorm itu tempat istirahat dan tempat ngobrol. Beda sama orang Indo. Jadi mereka tuh mau pulang ke kamar tuh beneran kayak diam. Jadi harus diam, nggak boleh ngomong. Lu ngomong keluar gitu. Terus komunikasi paling penting yang kedua. Lu ngomong tanya mereka, gue boleh ngomong telepon nggak sih kamar? Kalau rumah gue nggak apa-apa, tapi beda-beda kan. Terus lu tanya boleh nggak boleh kamar gitu. Terus kayak janji tentang AC gitu loh. Kita takut panas. Terus orang Taiwan tuh takut dingin gitu loh. Jadi gue tanya kartunya tuh gimana gitu. Soalnya kayak aku ada totalnya dari 5 kartu. Satu kartu itu untuk berempat. Jadi rule-nya itu di atas 2 orang kami boleh pakai. Tapi yang 4-nya lagi tuh individu. Jadi gue kalau sendiri gue pakai kartu gue sendiri. Itu itu juga sih. Boleh guys dipakai. Gitu. Pintar atau kebodohan sih? Ini cuma kita doang. Ini penting banget guys. Jadi komunikasi ya sih. Komunikasi karena bener-bener beda gitu kebiasaannya gitu. Kalau Taiwan suka pakai kipas angin, kita nggak suka, itu makanya benar yang cewek bilang komunikasi. Terus apa nih tips dan trik buat anak introvert? Waduh, yang susah banget ngomong ke orang baru. Ini gue introvert gue guys, sangat introvert gue. Jadi mungkin aku jangan mungkin nggak akurat karena berisik kan, kita berisik. Jadi agak nggak akurat. Tapi aku kenal juga orang yang kayak gini, beneran dia banget. Terus saranku pas ngomong sama orang tuh tanya dulu. Terus ada satu buku nih, orang temanku nih dia baca buku ini. Judulnya tuh catat nih bagi yang perlu. How to Win Friends and Influence People. Ini kayak pokoknya inti bukunya tuh orang itu merasa feel good kalau misalnya mereka tuh merasa penting gitu. Jadi lu kalau misalnya ngomong sama mereka kan lu nggak tahu nih mau ngomong introvert kan. Lu tanya lo, menurut lu gimana? Tanya open end questions. Terus mereka bakal ngomong berapa panjang. Tapi mereka bakal ngira, oh orang ini seru nih diajak ngobrol, karena dia ngomong gitu. Kalau introvert tanya orang. Kalau diem aja ya bakal diem. Nih, bagaimana beradaptasi? Pertanyaan terakhir nih, bagaimana beradaptasi dengan rekan dari latar belakang yang berbeda dalam satu lab? Pendekatan seperti apa yang dapat dilakukan sebagai mahasiswa baru dalam lingkungan baru tersebut? Ini aku asumsi yang nanya ke S2 sih. Kenal lab? Boleh. Misalnya ya. Terus ada 2 cara nih menurutku. Karena aku sendiri nggak pernah di lab. Terus menurutku ada 2 cara sih. Satu tuh pastinya ngobrol tentang semuanya yang sesuatu yang common yang kalian punya. Karena kalian di lab kan gitu. Yaitu pengalaman lab. Atau misalnya yang kedua itu ngomongin perbedaan dong. Kalau misalnya kalian dari berbeda latar belakang, ya di-share gitu loh. Di-share. Gue bantuin jawab juga ya. Kan tadi Chevelyn bilang dia nggak ada lab kan. Dia ini asosiasi Chevelyn S2, S3. Nah, gue kan S1 juga ada lab gitu. Kayak lab kimia gitu-gitu sih. Ya kendalanya di bahasa juga sih, Ci. Kayak bingung tabung reaksi Mandarinnya apa, elemennya bahasa Mandarinnya apa, terus bahasa kimianya Mandarin. Tips gue sih jangan takut karena ya balik lagi Ci yang tadi bilang ada TA, jadi TA kan dia sangat terbuka banget gitu. Terus ya dia juga bakal bantuin, jangan takut ya Ci. Iya. Kalau misalnya mau lebih leverage lagi, boleh hafal dulu semua nama Mandarinnya. Terus kalian sendiri yang ngomong sama murid, bukan melalui TA, itu pasti lebih cepat lagi gitu. Oke.